Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang kesekian kalinya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan mata kuliah kewirausahaan. Salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pengikut setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak akan dapat siapa yang dia amin ya rabbal alamin. Baiklah, seluruh mahasiswa semester 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama buka perkuliahan kita pada hari ini dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan umul kitab Karamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi manajemen industri dan fungsi-fungsi manajemen. Yang paling fenomenal adalah fungsi-fungsi manajemen. Insyaallah kita akan membahasnya tentang fungsi-fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Bisa dilihat di sini di slide tentang fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Insyaallah outline untuk topik bahasa kita tentang fungsi-fungsi manajemen, tentang pendahuluan dan fungsi-fungsinya langsung. Sebelumnya kita harus menyepakati secara bersama bahwa tentang definisi dari manajemen itu sendiri. Definisi dari manajemen itu sendiri menurut Ortweighted, proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dari pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat yang kedua dari George R. Thierry, nah, beliau inilah yang mengusung teori ataupun fungsi-fungsi manajemen itu dari POAC. Apa itu POAC? Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Beliau mendefinisikan setiap tindakan digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian, serta dilakukan secara berurutan, sistematis, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut John F. Mack, beliau juga mendefinisikan tentang manajemen ini, yakni seni atau kecakapan untuk mencapai hasil maksimal dan usaha minimal dari pemimpinnya dan pekerjanya, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau konsumen kalau dalam perusahaan. Kemudian definisi selanjutnya dari John D. Millett, beliau mendefinisikan bahwa manajemen merupakan proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisasi formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian Sondang F. Siagian, ini dari Cendekiawan Indonesia, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melakukan kegiatan-kegiatan orang lain. Juga dari Cendekiawan Indonesia, dari Sujadi, proses kegiatan seorang pemimpin atau manajer yang harus dilaksanakan dengan cara ilmiah ataupun praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama, kemudian sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan cara setepat-tepatnya atau secara efektif dan efisien. Ada 4 hal ataupun 4 prinsip yang harus diketahui tentang manajemen ini. Yang pertama adalah ke arah tujuan-tujuan yang akan dicapai, toward objective. Yang kedua, melalui kegiatan orang lain atau through people. Yang ketiga adalah menggunakan cara-cara, metode-metode, dan juga teknik-teknik via techniques. Yang keempat adalah dilaksanakan dalam suatu organisasi, in an organization. Kemudian selanjutnya, kita juga akan membahas tentang secara keseluruhan atau kesimpulan
conclusion dari beberapa definisi yang dilakukan oleh para cendekiawan baik itu internasional maupun lokal dari Indonesia, ya ini merupakan kemampuan atau ability dan kecakapan atau art untuk memperoleh suatu hasil. Manajemen melibatkan koordinasi manusia dan sumber-sumber material ke arah pencapaian tujuan. Adapun fungsi-fungsi dan juga unsur-unsur serta sistem dari manajemen itu, yang pertama ini singkatan, nanti kita akan coba untuk membahas secara lebih dalam, di mana kalau dirangkum menjadi 7M plus 1I. Kemudian juga kita akan melihat tentang unsur-unsur fungsi-fungsi sistem manajemen itu sendiri, yang sudah saya sampaikan 7M plus 1I, didiagramkan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen mengikuti urutan sistem manajemen untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen ataupun pembagiannya nanti ke depan ada pengelompokan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, dan juga pengertian fungsi manajemen. Pengelompokan fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi organik yang pertama atau mutlak harus dilaksanakan. Yang kedua fungsi-fungsi pelengkap, tidak mutlak atau tidak mutlak harus dilaksanakan, jadi tidak wajib. Kemudian menurut para ahli, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa tentang definisi dari manajemen. Nah, pengusung dari POAC ini adalah George R. Terry. Dia yang mengusung ataupun mengultimatumkan tentang teori planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini yang paling fenomenal sampai saat ini. Kemudian Luther M. Gulick, ya ada singkatan POAC di Corby, Henry Fayol, POAC 3, John F. Mee, POMC, Harold Knotts, POSDIK, Sondang Siagian, POMC, kemudian dari pemikir Landry ini P1, P2, dan P3. Tapi kita akan lebih fokus kepada teori yang paling fenomenal yang dilakukan oleh George F. Terry tentang POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Itu pun yang lain sebenarnya hampir sama. Saya mengadopsi yang George Terry tadi. Adapun kita akan mengupas sedikit tentang apa definisi dari POAC tadi. P yang pertama adalah planning atau perencanaan, usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan, di dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Planning tidak hanya di organisasi, di instansi, kelembagaan, dan juga perusahaan, tentu setiap mereka memiliki yang namanya perencanaan. Kalau di dalam perusahaan juga ada yang namanya rapat kerja. Itulah yang harus dikonsep di awal sehingga seluruh kegiatan operasional itu dilakukan berdasarkan planning ini atau perencanaan tadi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan ini mengandung 4 pokok pikiran. Yang pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari hasil penelitian. Jadi sebelumnya harus dianalisis SWOT dulu, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Apakah perencanaan ini baik untuk dilakukan atau tidak? Maka dari itu harus diadakan penelitian, riset. Seperti itu. Yang kedua, perencana atau manajer harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dari segala resikonya. Yang ketiga, rencana harus berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, rencana harus memiliki makna bahwa apabila rencana tersebut dilaksanakan akan mempermudah pencapaian tujuan. Nah, planning atau perencanaan ini harus menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, why, where, what, who, when, dan how. Mengapa, di mana, apa, siapa, bila mana atau kapan, dan berapa atau bagaimana. Kemudian O, setelah M, setelah P, planning, yang kedua adalah O atau organizing atau pengorganisasian. Kita menyadur juga dari Sondang P. Siagian ini, definisinya adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang atau alat-alat atau tugas-tugas atau wewenang dan juga tanggung jawab sehingga tercapai suatu organisasi
yang dapat digerakkan sebagai kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan. Pun juga di definisi dari organizing atau pengorganisasian menurut Azur Azwar, pengelompokan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi setelah kita memplanningkan rapat kerja tadi yang di perusahaan, harus dilakukan yang namanya pengorganisasian, pembagian pada sektor mana saja atau pos mana saja yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan langsung saja masuk kepada actuating. Setelah organisasi, kita lakukan yang namanya penggerakan atau aktuasi atau acting. Jadi untuk actuating itu sendiri, secara definisi in English, commanding, motivating, and directing. Atau kalau bahasa Indonesianya penggerakan atau pelaksanaan atau P2 disingkat. Fungsi manajemen yang paling penting adalah actuating. Kenapa? Karena setelah kita berplanning, punya rencana, kemudian kita petakan, kita bagi-bagi, kita organisasi. Nah, yang paling penting adalah action. Bagaimana cara kita menggerakkan atau melaksanakan dari planning yang sudah direncanakan tadi. Fungsi dari actuating atau penggerakan ini dapat dijalankan dengan baik bila mana ada 10 teknik pendekatan yang harus dilakukan. Yang pertama, jelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Yang kedua, usahakan setiap anggota organisasi menyadari, memahami, dan juga menerima dengan baik tujuan organisasi. Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Filsafat maksudnya pemikiran. Kita mengadopsi kalau kita perusahaannya syariah, Islam, maka harus kita mengadur Quran dan Sunnah. Yang keempat, jelaskan kebijakan pimpinan dalam upaya mencapai tujuan. Apa saja sih tugas pokok dan fungsi dari pimpinan, kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan, itu harus disampaikan. Yang kelima, usahakan setiap anggota mengerti dan memahami struktur organisasi. Jadi harus adanya namanya pemahaman dari setiap anggota ataupun keseluruhan dari struktur organisasi itu harus tahu apa saja fungsi-fungsi dari struktur organisasi. Yang selanjutnya adalah jelaskan peranan apa yang harus dilaksanakan setiap anggota. Balik lagi kepada tugas pokok dan fungsi. Yang selanjutnya adalah tekankan pentingnya kerjasama atau teamwork. Yang kedelapan, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan bijaksana dan penuh pengertian. Yang kesembilan, terapkan reward dan punishment. Nah, jadi ada yang namanya penghargaan dan juga hukuman. Jika mengalami kesalahan, kekurangan, maka harus dikasih hukuman atau punishment. Kalau misalkan melebihi target, memiliki prestasi, harus diapresiasi dengan cara reward. Yang terakhir adalah berikan kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan, pendidikan-pelatihan, serta juga penugasan-penugasan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang paling penting juga adalah controlling atau pengawasan. Proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Planning and controlling are two sides of the same coin. Jadi, punya 7 sifat dari controlling ini. Yang pertama, fact finding. Yang kedua, preventive. Yang ketiga, diarahkan pada masa sekarang. Yang keempat, alat untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan. Dan keenam, membimbing. Dan yang ketujuh adalah menemukan apa, bukan siapa yang salah. Itu untuk materi kita tentang manajemen, fungsi manajemen. Kita akan beralih kepada manajemen industri. Bahwasanya ini sangat berkaitan erat tentang materi kita hari ini. Maka dari itu kita mencoba untuk bagaimana menelusuri tentang manajemen industri itu sendiri. Ya, ini merupakan alur dari manajemen industri sendiri. Bisa kita lihat di gambar ini. Teamwork dan juga teknologi. Sebelum kita meranjak kepada hal yang lebih mendalam, kita harus bersama-sama menyepakati definisi dari manajemen industri itu sendiri. Sebelumnya kita akan membahas tentang produktif. Apa sih itu produktif?
Produktif merupakan mampu memanfaatkan waktu secara optimal untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas terbaik. Ini menurut Jayendra. Nah, kita mencoba langsung ke definisi dari industri itu sendiri. Yang pertama, definisi dari industri itu ada steady application to a task, business or labor. Siap melaksanakan suatu tugas pekerjaan atau bidang usaha, atau karyawan yang siap melakukan atau menerapkan sesuatu tugas pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, atau continue dan secara teratur. Yang kedua, any form of economic activity. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan. Yang ketiga, productive enterprise generally, perusahaan-perusahaan yang produktif menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual secara umum. Yang keempat, productive occupation as distinguished from finance and commerce. Tempat atau pekerjaan yang produktif yaitu menghasilkan suatu barang dan jasa. Yang kelima, particular branch of work or trade, atau disebut dengan cabang pekerjaan atau perdagangan yang khusus. Itu secara definisi, pembagian definisi dari industri. Secara kesimpulan kita dapat kita simpulkan bahwa industri merupakan kelompok usaha yang mempunyai kegiatan produksi barang atau jasa yang sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun pembahasan selanjutnya tentang klasifikasi industri. Berdasarkan hubungan vertikal, berdasarkan hubungan horizontal, atas dasar skala usahanya, atas dasar tingkatan jenis produksinya. Definisi pertama, kegiatan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Definisi yang kedua tentang definisi manajemen produksi adalah usaha merubah bentuk atau sifat atau merakit bahan dasar menjadi bahan yang lebih tinggi nilainya atau daya gunanya. Sedangkan definisi dari produksi secara bahasa adalah suatu proses di mana sumber prasarana diubah menjadi barang jadi atau menjadi barang jadi atau jasa. Sumber prasarana contohnya bangunan gedung, mesin, alat transportasi, karyawan, tenaga kerja, kemudian pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan juga uang dan permodalan. Peran dan fungsi manajemen produksi. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, sebagai pengelola, pengendali dalam arus sumber daya sehingga dituntut untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Tujuan dari manajemen produksi ini adalah menentukan kebijaksanaan perusahaan tentang hal-hal seperti yang pertama, seberapa besar serta luasnya operasi, seberapa besar investasi dalam pabrik, seberapa besar banyak tenaga kerja, seberapa besar penghasilan dari investasi yang ditanam di industri ataupun di perusahaan, bagaimana tingkat kualitas pelayanan. Adapun perencanaan produksi, yang pertama perencanaan produk, yang kedua perencanaan plan layout, sistem produksi, desain dan standar produksi. Pengendalian, adapun selanjutnya kita akan bahas tentang pengendalian produksi. Dilakukan dengan kesadaran bahwa perencanaan pada dasarnya mengandung unsur perkiraan. Jadi tidak mutlak ya. Jadi namanya juga planning atau perencanaan. Jadi perkiraan kira-kira ke depan produksinya seperti apa dan lain-lain. Dan kita tidak tahu ke depan akan ada kendala atau ada trouble, sehingga memang ini dijadikan yang namanya kontrol agar tidak lepas ataupun tidak jauh dari perkiraan. Kemudian kemungkinan terjadinya penyimpangan harus selalu diperhitungkan dengan cara-cara penyelesaian yang perlu ditetapkan atau tindakan preventif. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang diperlukan tindakan preventif. Tipe-tipe pengendalian, controlling tadi, yang pertama flow control, digunakan bagi tipe produksi terus-menerus di mana suatu mesin merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, order control, digunakan para perusahaan yang sifat produksinya berdasarkan pesanan, by demand, pesanan, by order. Kalau kita bicara tentang bahan baku, tentu kita harus melihat faktor-faktor
yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Yang pertama, perkiraan pemakaian. Yang kedua, harga bahan baku. Yang ketiga, biaya persediaan bahan baku. Yang keempat, pemakaian senjata. Yang keempat adalah waktu tunggu. Yang pertama adalah biaya. Biaya ini cost ya. Cost yang sangat menjadi acuan dari suatu perusahaan untuk menjadi modal awal sehingga nanti ke depan bisa menentukan HPP, harga pokok penjualan. Jadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti apa? Seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya produksi. Nah, semuanya itu sangat menentukan untuk menentukan harga jual produk barang. Kemudian kita lihat juga kalau misalkan contoh yang selaras dengan pembahasan tadi, contohnya ada kerajinan ukir, handcraft, dan lain-lain. Maka diperlukan yang namanya networking planning, perencanaan jaringan kerja. Kemudian produktivitas rendah berasalkan dari, nah ini kita harus melihat prestasi dari sebuah produksi tadi. Adapun penilaiannya yang pertama tentang adanya waktu yang hilang. Kenapa? Dari secara umum kerja siang hari saja yang semestinya dapat kerja siang dan malam. Jadi misalkan kita memproduksi suatu pabrik, katakanlah pabrik tadi kita contoh pabrik ukir, misalkan contoh juga di mebel, pembuatan meja, kursi dan lain-lain. Harusnya dilakukan tidak hanya di pagi sampai sore hari atau siang hari, tapi bisa juga dilakukan siang sampai malam, sehingga memang waktunya itu berjalan dengan maksimal. Jadi karyawan pun melaksanakan sesuai dengan pesanan, misalkan hari ini produksi, kalau dikerja sampai malam mungkin hari ini sudah selesai, tidak menunggu waktu yang lama. Adapun produktivitas rendah, contohnya di kategori khusus banyak yang absen, alat-alat pemegang alat penahan. Maksudnya banyak sekali terjadi di dalam suatu perusahaan, khususnya dalam hal pekerjaan banyak sekali karyawan yang absen. Jadi yang telah direncanakan itu tidak sesuai dengan perencanaan awal karena banyak perusahaan yang karyawan yang absen. Dan juga terkategori juga dalam pemakaian tidak efektif dari waktu yang ada. Jadi kendala-kendala yang ada adalah kekurangan dari sistem manajemen yang tidak bisa memanfaatkan, mengefektifkan metode-metode dan instruksi yang kurang tepat kepada bawahan. Tentu juga dalam produksi, manajemen produksi ini kita harus menentukan lokasi perusahaan. Ketika kita memiliki yang namanya planning membuka sebuah perusahaan, yang pasti lokasi perusahaan itu tidak jauh dari tempat bahan baku, tidak jauh dari pasar, tidak jauh dari sarana transportasi, tidak jauh dari tenaga pekerja, dan juga tersedianya beberapa sumber daya seperti air, gas, dan listrik. Kemudian ada pengendalian polusi atau limbah, dan terakhir mudahnya memperoleh investasi, capital available for investment. Nah, ini sudah masuk ke manajemen masyarakat. Inti dari kita mempelajari manajemen industri adalah manajemen produksi. Juga kita harus membahas juga tentang bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan bahan baku yang sudah ada, kemudian dilakukan yang namanya kita sinergikan dengan fungsi-fungsi manajemen yang sudah kita bahas di awal, planning, organizing, actuating, dan controlling, sehingga dalam hal manajemen industri ini bisa menjadi optimal. Saya rasa ini dulu untuk materi kita pada hari ini, karena memang banyak sekali yang harus kita bahas. Kalau lebih baiknya kita lakukan diskusi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.